Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, kisah ulama dimanapun berada yang dirahmati Allah. Al-Kisah diceritakan, Syekh Subakir merupakan seorang ulama besar yang berasal dari Persia atau Iran saat ini. Beliau dikirim oleh Sultan Muhammad I dari kekhilafahan Turki Utsmani untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Tanah Jawa atau Nusantara pada saat itu. Dikisahkan, jika Syekh Subakir merupakan seorang ulama, anggota Wali Songo periode pertama. Dengan kesaktian yang beliau miliki, serta tombak pusaka Kiai Panjang, telah menumbali Tanah Jawa dari pengaruh negatif para jin, serta makhluk halus. Saat awal penyebaran ajaran Islam di bumi Nusantara, secara khusus Syekh Subakir didatangkan ke Tanah Jawa untuk menanggulangi masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penyebab penghalang diterimanya agama Islam oleh masyarakat pribumi Jawa pada masa itu. Berdasarkan babat Tanah Jawa, Syekh Subakir adalah ulama yang ahli di bidang meruqyah, ekologi, meteorologi, dan metafisika. Setelah sampai ke Tanah Jawa, Syekh Subakir yang menguasai ilmu gaib dapat menerawang dengan mata batinnya jika gangguan para makhluk halus, para jin, lelembut Tanah Jawa lah yang telah menjadi penyebab utama kegagalan para ulama pendahulunya dalam misi menyebarkan ajaran Islam. Al-Kisah, Syekh Subakir lalu menancapkan sebuah tombak pusaka yang bernama Kiai Panjang tepat di puncak Gunung Tidar sebagai penolak bala. Tombak sakti itu lalu menciptakan hawa panas yang teramat sangat yang dirasakan oleh para lelembut dan bangsa jin yang bercokol di Gunung Tidar. Semua lelembut, jin, setan, peri, banaspati, siluman, lari tunggang langgang menyelamatkan diri. Mereka semuanya tak ada yang kuat menahan panasnya pancaran kekuatan hawa panas yang dikeluarkan tombak sakti Kiai Panjang dari Syekh Subakir tersebut. Banyak di antara para jin yang mati akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang oleh Syekh Subakir tersebut. Al-Kisah Sabda Palon, raja dari bangsa jin yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar, terganggu lalu keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas yang dirasakan bangsa jin dan lelembut. Raja Jin Sabda Palon kemudian berhadap-hadapan dengan Syekh Subakir. Sabda Palon menanyakan maksud pemasangan tombak sebagai tumbal di puncak gubung tersebut. Syekh Subakir lalu menyatakan jika ia menancapkan tombak itu untuk mengusir bangsa jin dan lelembut yang mengganggu upaya penyebaran ajaran agama Islam di Tanah Jawa. Setelah terjadi perdebatan panjang di antara mereka, sejurus kemudian mereka lalu mengadu kesaktian. Al-Kisah pertarungan antara keduanya terjadi selama 40 hari, 40 malam lamanya. Hingga Sabda Palon yang juga dikenal sebagai Ki Semar Badranaya, sang danyang Tanah Jawa ini merasa kewalahan, lalu menawarkan perundingan damai. Isi kesepakatan antara Syekh Subakir dan Sabda Palon antara lain. Sabda Palon memberi kesempatan kepada Syekh Subakir beserta para ulama untuk menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa, tetapi tidak boleh dengan cara memaksa. Lalu Sabda Palon juga mempersilahkan kepada orang Islam untuk berkuasa di Tanah Jawa. Raja-raja Islam itu silahkan berkuasa, namun jangan sampai meninggalkan adat istiadat dan budaya Jawa. Silahkan kembangkan ajaran Islam sesuai dengan kitab sucinya. Akan tetapi biarlah pula adat istiadat dan budaya tetap berkembang. Syarat-syarat yang diajukan Sabda Palon pun
akhirnya disetujui oleh Syekh Subakir. Selain di puncak Gunung Tidar, Syekh Subakir juga menumbali beberapa tempat angker di tanah Jawa yang ribuan tahun telah dikuasai para raja jin dan makhluk halus lainnya. Sedangkan tombak Kiai Panjang yang digunakan tumbal oleh Syekh Subakir hingga sekarang masih dijaga dan dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Tombak itu ditempatkan di puncak Gunung Tidar dengan nama makam tombak Kiai Panjang. Dengan adanya tumbal tombak sakti itu, maka jadi amanlah Gunung Tidar dari kekuasaan para jin dan para makhluk lelembut lainnya. Dalam versi lain disebutkan, Al-Kisah Syekh Subakir membawa batu hitam dari negeri Arab yang telah ditulisi di rajah tertentu. Batu hitam tersebut kemudian diberi nama Raja Aji Kalacakra. Oleh Syekh Subakir, batu itu lalu diletakkan di tengah-tengah tanah Pulau Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Disebabkan Gunung Tidar yang diyakini sebagai titik pusat atau pakunya tanah Jawa, efek dari kekuatan gaib yang ditimbulkan oleh batu hitam Raja Aji Kalacakra tersebut menimbulkan gejolak yang dahsyat. Alam Gunung Tidar yang tadinya cerah dan sejuk, matahari bersinar dengan terang, damai dengan kicauan burung-burung, tiba-tiba berubah drastis selama 3 hari 3 malam lamanya. Cuaca mendadak menjadi mendung pekat, angin bergerak sangat cepat, kilat menyambar di mana-mana, menimbulkan hujan badai bercampur api. Gunung-gunung mengeluarkan suara bergemuruh tiada hentinya. Hal ini menyebabkan para makhluk halus lari ketakutan meninggalkan Gunung Tidar. Ada sebagian pengikut Sabda Palon dari bangsa jin melarikan diri ke timur, dan Al-Kisah hingga sekarang menempati daerah Gunung Merapi yang masih dipercayai oleh sebagian masyarakat sebagai wilayah yang sangat angker. Ada sebagian anak buah Sabda Palon lagi yang melarikan diri ke arah Alas Roban serta ke arah Gunung Serandil. Sebab keberhasilan Syekh Subakir yang telah menumbali tanah Jawa itulah. Lalu penyebaran agama Islam oleh Wali Songo periode pertama menjadi lancar dan berhasil. Nama Syekh Subakir sendiri serta merta menjadi sangat terkenal, dikagumi di kalangan para pendekar, para penganut ilmu gaib, para bangsawan serta masyarakat di tanah Jawa. Sehingga hal itu menyebabkan mereka terkesan mendewakan Syekh Subakir, sang ulama asal Persia tersebut. Pada akhirnya untuk melepaskan kefanatikan masyarakat terhadap Syekh Subakir, serta untuk menjaga akidah umat Islam kala itu, maka pada tahun 1462 Masehi, Syekh Subakir pulang kembali ke negeri asalnya, yaitu Persia Iran, hingga wafat di sana. Hal itu beliau lakukan dengan maksud untuk menghilangkan fanatik buta dan pengkultusan berlebih masyarakat pada dirinya. Dan kemudian masyarakat akan dapat kembali lagi kepada tauhid yang benar. Selain itu, tugas utama Syekh Subakir untuk membersihkan tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus telah usai. Selanjutnya, setelah Syekh Subakir wafat, posisi beliau digantikan oleh salah satu wali Songo lainnya, yaitu Kanjeng Sunan Kalijaga. Demikianlah sedikit uraian kisah ulama kali ini. Semoga dapat menambah wawasan serta keimanan kita. Jika ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat berjumpa kembali di kisah-kisah ulama selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.